Halo semuanya, saya akan menjelaskan algoritma divide and conquer bagian pertama untuk kuliah strategi algoritmik. Divide and conquer adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide et impera. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental yang digunakan di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Di dalam divide and conquer, proses akan dikerjakan secara rekursif. Sehingga di sini saya mereview fungsi rekursif, yaitu fungsi yang didefinisikan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita ambil fungsi faktorial, di mana n faktorial adalah 1 jika n sama dengan 0, dan n faktorial adalah n kali n min 1 faktorial jika n besar 0. Berikut adalah contoh perhitungannya. Pada slide ini ditampilkan fungsi faktorial. Di sebelah kiri itu adalah yang dilaksanakan secara iteratif, yaitu tidak menggunakan rekursif, dan yang di sebelah kanan adalah fungsi faktorial yang dikerjakan dengan pemakaian fungsi rekursif. Algoritma divide and conquer terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama adalah divide, yaitu membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang mempunyai kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Secara ideal, ukurannya diusahakan hampir sama. Conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah, biasanya secara rekursif. Dan combine adalah menggabungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Ini adalah gambaran bagaimana kita punya suatu problem berukuran n yang akan dibagi dua menjadi 2 submasalah, masing-masing berukuran n/2. Kemudian submasalah ini akan dicari solusinya sehingga didapatkan solusi untuk submasalah pertama dan solusi untuk submasalah kedua. Maka kedua submasalah ini akan digabungkan kembali untuk memberikan solusi terhadap persoalan semula. Berikut adalah skema umum algoritma divide and conquer. Kalau kita lihat di sini, masalahnya akan dibagi menjadi R submasalah, ya. Sehingga pemanggilan rekursif itu dilakukan di dalam for. Namun di dalam kompleksitas kita tahu bahwa jika algoritma rekursif menggunakan for, maka kompleksitasnya menjadi sangat besar. Sehingga skema umum yang banyak dipakai adalah skema umum untuk 2 submasalah. Di sini kita lihat di bagian else bahwa submasalah akan dibagi 2. Sehingga pemanggilan secara rekursif akan dilakukan paling banyak 2 kali. Kemudian kita melakukan combine terhadap solusi dari kedua submasalah tersebut. Sebagai contoh pertama, saya akan menjelaskan perhitungan pangkat yang dikerjakan menggunakan divide and conquer. Sebagai definisi, kita tahu ada suatu A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Maka A pangkat N adalah kita kalikan A sebanyak N kali jika N-nya lebih besar 0. Dan A pangkat N akan bernilai 1 jika N sama dengan 0. Maka di sebelah kanan adalah fungsi yang dituliskan apabila kita mengerjakan perhitungan pangkat ini menggunakan brute force. Kita lihat menggunakan satu for sehingga kompleksitas algoritmanya adalah ON. Apabila kita selesaikan menggunakan divide and conquer, maka kita lihat kita akan memecah persoalannya, yaitu ada kasus N genap atau kasus N ganjil. Jika N-nya genap, maka A pangkat N adalah A pangkat N/2 dikalikan A pangkat N/2. Sedangkan jika N-nya ganjil, maka A pangkat N adalah A pangkat N/2 kali A pangkat N/2 dikalikan A. Ini adalah contohnya.
Nah, kita coba lihat bagaimana tadi persoalan pangkat kita akan tuliskan sebagai suatu algoritma rekursif. Maka algoritmanya menjadi if n sama dengan 0, maka kita return 1. Else x adalah, kita panggil eksponen 2 ini secara rekursif, kurung a, n div 2. Jadi kita lihat n-nya di sini dibagi 2. Kemudian kita periksa apakah n-nya odd atau tidak. Jika ganjil, maka kita return x kali a. Sedangkan jika genap, maka yang di return adalah x kali x. Nah, kita coba lihat contoh di sebelah kanan. Pemanggilan eksponen 2 untuk 3,4. Kita akan menghitung 3 pangkat 4. Maka kita lihat 3 pangkat 4, kita akan masuk ke sini. 3 pangkat 4 karena tadi n-nya 4, kita bagi 2 dulu. N bagi 2 menjadi x1 adalah eksponen 2, 3,2. Kemudian di sini ada pemanggilan rekursif. Berarti kita kembali memanggil secara rekursif sehingga kita akan menghitung x2 adalah eksponen 2, 3,1. Karena rekursif, kita panggil lagi, maka akan ada x3, eksponen 2, 3,0. Sekarang n-nya menjadi 0. Maka jika n-nya menjadi 0, nilainya menjadi 1. Sehingga karena nilainya menjadi 1, kita bisa mereturn. Return-nya adalah 1 kali 1 kali 3, yaitu nilai 3. Nah, berarti kita sudah mendapatkan hasil dari X2, yaitu X2 adalah 3. Selanjutnya, hasil dari X2 kita gunakan untuk menghitung X1. Ya, X1 tadi adalah genap, 2. Berarti kita return 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga X1 adalah 9. Nah, yang kita mau hitung adalah eksponen 3,4. Maka kita lihat tadi setelah kita dapatkan X1 9, 4 itu genap. Berarti yang kita return adalah 9 kali 9, yaitu 81. Demikian cara menghitung pangkat menggunakan divide and conquer. Maka kompleksitas algoritmanya akan menjadi lebih cepat. Yang tadinya ON menjadi O2 log N. Pada kesempatan ini kita juga akan membahas algoritma pengurutan yang akan dilaksanakan dengan divide and conquer. Ini adalah prosedur sort secara umum, kita gunakan yang tadi, ya, yaitu kita akan membagi 2 array A menjadi 2 bagian, kemudian kita akan mengurutkan setiap bagian sort A1, N1, dan sort A2, N2, dan kita akan gabungkan, kita akan combine di akhir proses. Secara umum seperti itu. Di dalam algoritma pengurutan dengan cara seperti itu, akan ada 2 pendekatan, yaitu easy split hard join, mudah membagi sulit menggabung, atau sulit membagi mudah menggabung, hard split easy join. Kita akan lihat satu persatu. Pendekatan pertama, easy split hard join. Jadi kita lihat pada pendekatan ini, kita akan bagi array dengan cepat, yaitu kita bagi berdasarkan indeksnya. Akan ada 2 bagian. Kemudian setelah itu kita akan sort masing-masing bagian, dan kita akan gabung menjadi satu bagian yang utuh. Contoh pendekatan ini adalah untuk merge sort. Pendekatan yang kedua adalah hard split. Jadi pada pendekatan ini, pada waktu kita membagi, maka kita harus memeriksa setiap nilai. Sebagai contoh, di sini kita akan memisahkan nilai-nilai kecil ke potongan kiri dan nilai-nilai besar ke potongan kanan. Selanjutnya kita urutkan, barulah kita gabung. Maka ini adalah contoh yang akan digunakan pada quicksort.
kita akan melihat masing-masing algoritma tadi. Kita mulai dari merge sort. Untuk N sama dengan 1, kalau datanya cuma 1, tentunya tabel sudah terurut. Maka kita lihat bagaimana jika N lebih besar dari 1. Maka akan ada divide dulu. Kita bagi tabel A menjadi 2 bagian. Bagian kiri dan kanan yang diusahakan ukurannya hampir sama. Lalu kita lakukan conquer, yaitu secara rekursif kita terapkan divide and conquer pada masing-masing bagian. Dan terakhir kita lakukan merge, yaitu kita gabungkan pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Nah, ini adalah contoh pemakaian divide and conquer untuk merge sort. Kita punya data yang sebelumnya belum terurut, kita bagi 2. Kebetulan ini adalah array berukuran 10, kita bagi 5 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Kita bagi lagi, yang 5 ini menjadi 3 dan 2, yang 3 menjadi 2 dan 1, yang 2 menjadi 1 dan 1. Demikian pula yang sebelah kanan. Pembagian akan dilakukan sampai tinggal 1 elemen di setiap bagian. Ini adalah tahap divide. Berikutnya adalah tahap combine, yaitu kita coba gabungkan, di mana penggabungan juga dilakukan bertahap. Jadi 2 elemen ini kita gabungkan dan urutannya kita sesuaikan. 6277. Kemudian kita gabungkan lagi dengan 14 menjadi 14 6277. Demikian juga dengan 930 kita gabungkan. Kemudian bagian kiri yang 3 elemen kita gabungkan dengan yang 2 elemen sehingga kita mendapatkan 9 14 30 62 77. Bagian kanan dengan cara yang sama kita lakukan seperti tadi, sehingga kita akan menggabungkan pada akhirnya 2 potong array yang berukuran sama dan kita gabungkan menghasilkan data yang urutannya sudah benar dari kecil ke besar. Itu adalah combine di dalam merge sort. Algoritma merge sort akan dimulai dengan tahap divide. Jadi kita lihat di sini, jika first lebih kecil last, first adalah indeks yang menunjukkan data pertama dan last adalah indeks yang menunjukkan data terakhir. Maka kita lihat, kita akan menghitung middle. Apa itu middle? Yaitu posisi tengah array. Setelah kita menghitung middle, kita akan memanggil merge sort sebanyak 2 kali, yaitu merge sort t, first, mid, dan merge sort t, mid plus 1, last. Setelah masing-masing merge sort dilakukan, maka langkah ketiga adalah kita gabungkan, yaitu merge t, first, mid, last. Jadi algoritma merge sort akan menggunakan divide dengan cara rekursif. Proses merge dilakukan dengan cara kita membandingkan setiap data yang ada di array A dengan yang ada di array B. Mana data yang akan terlebih dahulu disimpan ke dalam array C. Jadi kita di sini menggunakan if else. Setelah semua data ini digabungkan, biasanya ada data yang masih tersisa. Entah itu di array B, di array A atau di array B. Maka data yang tersisa itu harus dipindahkan pada akhir proses. Sehingga di akhir proses akan terdapat 2 while kecil. Setelah semua data dipindahkan ke array temp array, maka kita akan memindahkan data tersebut ke array C di akhir proses. Algoritma merge sort mempunyai kompleksitas waktu n log n.
Berikutnya adalah quicksort. Quicksort akan membagi tabel dengan cara menggunakan suatu elemen yang disebut dengan pivot. Dia akan menelusuri tabel dari kiri sampai ditemukan suatu elemen yang akan lebih besar, suatu elemen AP yang lebih besar dari X. Demikian juga dari sebelah kanan. Pada akhirnya, AP akan dipertukarkan dengan AQ. Dan proses itu akan diulangi sampai penelusuran bertemu di tengah tabel. Kita ambil contoh, ini adalah contoh array. Kita akan lakukan quicksort terhadap array ini. Maka akan ada penunjuk left mulai dari kiri dan penunjuk right mulai dari kanan. Sedangkan nilai yang ada di paling kanan itu akan kita buat sebagai pivot. Maka penunjuk left akan bergerak sampai dia menemui suatu nilai yang lebih besar dari pivot. Kita lihat, dia bergerak dari 1, 4, 5, dan left ini akan berhenti di 9. Sedangkan penunjuk right akan mencari suatu nilai yang lebih kecil dari pivot. Sehingga right akan berhenti di nilai 0. Setelah itu, maka nilai di posisi itu akan dipertukarkan. 0 dan 9 ditukar. Setelah ditukar, maka kita lihat bahwa left ini akan terus maju dan right-nya juga akan terus mundur. Pada posisi right lebih kecil dari left, maka di sini berhenti dahulu, akan ada berhenti. Setelah berhenti, kita lihat bahwa posisi left, posisi yang ditunjuk oleh left, itu akan ditempati oleh pivot. Jadi 6 dan 9 akan bertukar. Dan setelah pivot ini pindah, maka proses pertama dari quicksort akan berhenti, yaitu 6 telah berhasil membagi 2 array ini atas 2 bagian. Kita lihat yang di sebelah kiri semua nilai lebih kecil dari 6, yang di sebelah kanan semua nilai lebih besar dari 6. Setelah menjadi 2 bagian, maka bagian kiri akan kita sort dengan cara yang sama, begitu pula bagian kanan kita sort dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini adalah algoritma dari quicksort. Kita lihat, di dalam while ini akan terjadi yang tadi, yaitu kita akan mencari posisi left di dalam while kecil, kapan left itu akan berhenti, juga posisi right. Jadi ada 2 while kecil di sini. Jika posisinya sudah berhenti, maka kita periksa dulu apakah left lebih kecil sama dengan right. Jika ya, kita tukar nilainya dan prosesnya kita lanjutkan. Jika suatu saat ternyata left-nya lebih besar dari right, maka while ini akan berhenti, dia akan keluar dan akan ada pertukaran pivot. Pivot akan pindah. Setelah pivot pindah, kita akan lakukan quicksort untuk bagian sebelah kiri pivot dan bagian sebelah kanan pivot. Demikian untuk quicksort. Nah, quicksort ini menemui kasus terbaik apabila pivot adalah elemen median, yaitu yang membagi kedua tabel sehingga berukuran relatif sama, baik yang kiri maupun yang kanan. Jika kita menemukan pivot yang seperti itu, maka kompleksitas quicksort menjadi n log n. Tapi quicksort juga punya kasus terburuk, yaitu bila pivot adalah elemen terbesar atau elemen terkecil dari tabel. Maka kita lihat, jika ini terjadi, yang terurut itu hanya satu elemen, entah terkecil atau terbesar, sehingga kalau kita menemui kasus seperti ini, kompleksitas quicksort menjadi ON kuadrat, sama dengan algoritma pengurutan yang lain.
Jadi kita lihat bahwa untuk quicksort, pivot itu adalah memegang peranan. Bagaimana pivot itu nilainya dipilih secara acak, supaya bukan nilai terbesar atau nilai terkecil. Kompleksitas waktunya diharapkan adalah n log n. Itu adalah quicksort. Demikian untuk divide and conquer bagian pertama. Kita akan coba melihat nanti lanjutannya untuk divide and conquer bagian kedua. Terima kasih.